Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, cuman ya, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya dari mulai teman-teman. Channel kecil yang membahas tentang perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Di kesempatan kali ini saya ingin membalas salah satu requestan ya teman-teman. Requestan para subscriber saya yang sebelumnya dia request kepada saya teman-teman. Dia memiliki murai cabul sayap, bagaimana cara penanganannya, dan sudah kayak saya kasih solusi, lalu digantang sama dia teman-teman. Digantang sama dia, hasilnya masih jong. Cuman cabul sayapnya sudah nggak cabul lagi teman-teman. Udah nggak matokin sayap dan aman ya teman-teman. Nah, tetapi dia sekarang request kepada saya teman-teman. Saya tampilkan juga di channel teman-teman ya, di layar kaca teman-teman, yang bernama Nur Rahman ya. Nur Rahman dia request seperti ini. Mas, burung saya udah tak jajal gantang ya kan. Tak jajal gantang, setting jangkrik tinggi. Karena apa? Burung dia kan cabutin sayap ya. Itu kalau menurut saya dia nutrisinya kurang teman-teman. Makanya dia menjadi cabul sayap. Nah, makanya sebelumnya saya kasih rawatan untuk cara menghentikan cabul sayap. Dan alhamdulillah dia sudah real ya, sudah sembuh, tinggal setting di lapangannya aja. Nah, dia setting jangkrik tinggi, udah nggak gigit sayap ya teman-teman. Cuman belum mau bongkar isian, nembaknya cuman di bawah, giliran naik cuman bunyi ngegelondong. Maksud dia bunyinya ini ya teman, seperti ngukluk ya gitu. Intinya udah nggak cabul sayap, burung udah dipentaskan di lapangan, tetapi masih ngukluk. Oke teman-teman, nggak perlu berlama-lama, langsung aja saya kupas semuanya teman-teman. Kalau bisa teman-teman panteng dari awal sampai akhir ya, biar pengalaman yang saya berikan itu kena di hati teman-teman. Oke, silakan ditonton. Jadi begini teman-teman, pada intinya awalnya kan burung dia kan cabul ya, sayapnya di rumah sering nyambutin sayap teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya, cabul sayap itu kalau menurut saya kurang stamina ya kan, dikarenakan burung di penanganan pertama itu jangkriknya kurang atau krotonya kurang. Saya sarankan kepada dia teman-teman, burung dia itu kan giras ya kan, giras nggak jinak. Saya sarankan nggak usah memakai kroto, jangkriknya dikenyangin, dan alhamdulillah sudah nggak cabul lagi teman-teman. Nah, diteruskan sama dia jangkrik, taruhlah kalau menurut saya dia kasih sekenyang minimal 15 atau 20 pagi dan sore ya kan. Nah, sama dia dirawat selama seminggu teman-teman. Bila selama seminggu, alhamdulillah memakai rawatan saya, burung nggak cabul lagi ya kan. Tetapi digantang sama dia, burung nggak jalan di lapangan karena masih ngukluk, karena di bawahnya bongkar isian. Nah, permasalahan dia hanya permasalahan bongkar isian di atas. Kalau menurut saya burung dia ini ketika di bawah itu kan udah gacor teman-teman, udah full isian ya kan sebelum digantang. Kalau menurut saya itu burung kenapa ngukluk di atas, karena burung itu kekencangan teman-teman. Kekencangannya dalam arti mungkin sama dia sebelum digantang itu dikasih ulet sama dia teman-teman, makanya jadi nggak bongkar isian, dikarenakan burung tersebut kekencangan, jadi suaranya monoton ya kan. Ketika bertemu lawan dia suaranya monoton, makanya settingan jangan dirubah dulu ya kan. Settingan jangan dirubah, tetap memakai settingan hariannya kenyang ya teman-teman. Nah, lalu
mandinya kita rubah mandi malam. H-1 kita kasih mandi malam teman-teman, ya kan. Fungsi mandi malam itu meredam birahi dia, ya kan. Birahinya kita redam. H-1 misalkan kita lombain ini di hari Minggu, berarti hari Sabtu malam kita mandikan burung tersebut, ya kan. Nah, setelah dimandikan nggak usah dikasih apa-apa lagi teman-teman, nggak usah dikasih kloto, nggak usah dikasih jangkrik. Kita fokus ke settingan harian dia. Nah, setelah di hari Minggu kita kasih jangkrik lagi pagi, dan kita lakukan penjemuran sauna teman-teman. Fungsinya apa di sini teman-teman? Burung itu kan pada dasarnya settingan udah pas ya, settingan udah pas, udah kenceng ya kan, jangkriknya udah banyak, emosi dan birahi udah dapat. Jadi di hari Minggu kita cukup menstabilkan birahi dan emosinya aja, ya kan. Nah, dia pada saat di hari Minggu lakukan settingan seperti biasa, cuman kita rubah cara penjemurannya aja teman-teman. Kita melakukan jemur sauna, ya kan. Fungsinya sauna di sini untuk menaikkan emosi dia, ya kan. Yang pertama, burung itu kan udah birahi, tinggal naikin emosi. Karena apa? Murai batu yang juara di lapangan itu emosi dan birahi itu harus stabil teman-teman, baru bisa dia bongkar isian di lapangan. Tapi kalau misalkan birahinya lebih tinggi dari emosi, itu nggak akan bongkar di lapangan, dia bisa bongkar di bawah, lalu ketika digantang hanya suara monoton. Seperti itu teman-teman. Dijemur sauna sampai dia mangap ya teman-teman, sampai dia mangap, lalu kita ablak sebentar, barulah kita lakukan full kerodong. Nah, di lapangan burung itu kan pasti bocor ya, pasti gacor. Kita sebisa mungkin kita hindari dari murai batu yang lainnya teman-teman, biar tenaganya nggak habis di bawah gitu. Kita hindari, kita menjauh, lalu kita kasih penambahan jangkrik 1 atau 2 ya, untuk menambah stamina dia itu, ya kan. Nah, nanti pas pada saat di bawah, kalau murai batu teman-teman yang setelah cabul dan sembuh ini di pedok dia udah bocor, itu full isian, biasanya itu full isian teman-teman. Kalau settingan udah pas, itu pas pada saat di bawah mau digantang pasti itu full isian. Nah, dia itu harus sletingnya dibuka ya teman-teman, sletingnya dibuka biar dia ngebuang emosi dan birahinya dia dulu di bawah, barulah digantang setelah kanan kirinya sudah digantang. Itu teman-teman, insya Allah burung kerjanya maksimal, bongkar materi dan nggak ngukluk ya, seperti itu ya kan. Nah, untuk sesi kedua nih teman-teman nih, itu burung kan pasti kan kurang tenaga ya. Sesi kedua kita taruh lagi di tempat semula, ya kan. Lalu sleting kita buka. Nah, selang 3 atau 4 sesi kita kasih jangkrik lagi teman-teman. Kita kasih jangkrik lagi 2 yang kecil-kecil, biar dia tenaganya itu nggak terkuras ya. Karena apa? Birahi dan emosi dia udah dapat, pengennya tinggal menstabilkan tenaganya dia doang teman-teman, kalau untuk di sesi kedua. Nah, sama seperti yang di sesi pertama, itu dia kita menjauh juga teman-teman, menjauh. Setelah kita buat, kita kasih jangkrik lagi. Nah, nanti pada saat 2 sesi barulah kita tutup full kerodong, lalu kita gantang lagi ya teman-teman. Nah, yang terpenting di sini, ya kan, itu teman-teman harus tahu kondisi dia. Ya, kondisi dia, apakah dia di lapangan di bawah ngukluk atau di lapangan dia bongkar isian. Biasanya kalau murai batu yang sudah siap koncer di lapangan, itu di bawah pasti bocor teman-teman. Itu selalu bongkar isian. Itu menandakan dia sudah siap. Tinggal PR teman-teman hanya menstabilkan birahi dan emosi dia saja. Itu kalau saya pribadi ya teman-teman,
kalau saya pribadi itu nggak pernah saya memakai ulet ya. Karena apa? Burung yang memakai ulet pasti itu burung murai yang nggak stabil, ya kan? Minggu ini juara, minggu depannya juga nanti bisa nggak juara, bisa nominasi kan. Yang kita cari di sini kan murai batu yang selalu setiap minggu juara masuk 1, 2, 3 ya teman-teman. Seperti itu kan. Dan kita berbicara setelah digantang ya, murai batu tersebut ketika sudah digantang, kita balik ke rumah, langsung kita mandikan teman-teman. Kita mandikan biar dia ngerepres birahi dan emosi dia. Kita mandikan, setelah kita mandikan kita kasih jangkrik settingan seperti biasa, settingan harian dia teman-teman. Itu udah. Dan untuk besok paginya perawatan harian seperti biasa. Itu ya teman-teman. Saya rasa sudah lengkap ya penjelasan saya. Dan insya Allah real juara tanpa doping ya, tanpa doping dan odingan. Oke, saya rasa cukup. Apabila saya ada kata-kata salah, saya mohon maaf ya teman, karena saya juga masih pemula di YouTube. Tapi kalau untuk perawatan murai batu, insya Allah real yang saya lakukan, dan saya berguru dari para senior murai batu di luar sana teman. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mulia.